One day, a sixth patient enters a doctor's office with a life... Open the door. What are you doing? Halo semuanya, selamat datang di Menanti Film. Mimin harap dimanapun kalian berada, kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul I Am Mother yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan kehidupan setelah kepunahan umat manusia. Seorang gadis remaja yang bernama Dokter dibesarkan oleh robot berteknologi tinggi yang dirancang untuk menggantikan fungsi ibu dalam merawat anak dari kecil hingga dewasa. Sayangnya, ikatan unik mereka terancam ketika sosok wanita asing datang ke kehidupan mereka dan membawa berita yang membingungkan. Tanpa basa-basi, mari kita mulai filmnya. Film ini diawali oleh sosok robot yang baru saja diaktifkan untuk menjalankan tugasnya. Robot itu memilih salah satu embrio manusia dan memasukkannya di sebuah rahim buatan, yang nantinya embrio itu akan tumbuh menjadi seorang bayi manusia. Diperlihatkan robot itu setia menunggu sampai bayi itu terlahir. Ia merawatnya penuh dengan kasih sayang seperti layaknya seorang ibu. Tahun demi tahun telah mereka lewati bersama. Mereka berdua pun saling memanggil satu sama lain dengan sebutan Mother dan Dokter. Suatu hari, Dokter bertanya pada Mother, mengapa dirinya tidak pernah melihat anak-anak yang lainnya. Mother pun menjelaskan bahwa manusia telah lama punah yang disebabkan oleh keserakahannya sendiri. Mereka berperang satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah itu, Mother mengajak Dokter ke tempat penyimpanan embrio. Mother berjanji suatu saat dia akan memberikan adik kepada Dokter jika Dokter sudah siap. Singkat cerita, Dokter telah tumbuh menjadi remaja yang cantik dan jenius. Bahkan ia selalu mendapatkan skor yang sempurna dari ujian yang diberikan Mother setiap harinya. Pada malam harinya, ketika sedang menonton sebuah film di kamarnya, tiba-tiba listrik di dalam bangkar itu mati total. Karena ketakutan, lantas saja ia menghampiri Mother untuk meminta tolong membantunya menyalakan listrik. Sayangnya, Mother tidak merespon karena tanpa aliran listrik, Mother juga ikut mati. Mau tidak mau, Dokter memberanikan diri untuk memperbaiki listrik bangkar sendirian. Sesampainya di sana, ia menemukan seekor tikus yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tikus itu menjadi akar permasalahan matinya listrik di bangker. Dengan segera, Dokter menangkap tikus itu dan memperbaiki sistem kelistrikan. Selesai memperbaiki listrik, Dokter segera menunjukkan teman barunya ke Mother. Sayangnya, tikus itu malah dibakar hidup-hidup di depan kedua mata Dokter. Mother hanya mengatakan pasti tikus itu telah terinfeksi oleh virus di luar sana, serta Mother melakukan itu demi kebaikan Dokter. Di sini, Dokter hanya bisa diam menyaksikan tikus yang baru ia pelihara mati di depan matanya. Keesokan harinya, saat sedang sarapan, Dokter nampak meragukan perkataan Mother yang mengatakan tentang bahayanya dunia luar. Karena bagaimana mungkin ia mengetahui dunia luar jika ia sendiri belum pernah keluar dari bangkar itu. Pada malam harinya, ketika Mother sedang mengisi daya, Dokter memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu sendiri bagaimana keadaan di luar sana. Dibekali dengan pakaian khusus, Dokter dengan segera membuka pintu bangker. Namun, ketika ia ingin membuka pintu bangker, Dokter mendengar suara wanita yang sedang meminta tolong karena tertembak oleh sebuah robot. Tanpa pikir panjang, Dokter segera membukakan pintu bangker untuk menolong wanita itu. Di sini, Dokter nampak terkejut karena ia mengetahui masih ada manusia seperti dirinya di luar sana. Mendengar alarm peringatan berbunyi, dengan segera Dokter menyuruh wanita itu untuk bersembunyi agar Mother tidak melihatnya. Dokter beralibi, dia hanya membuka pintu bangkar untuk sesaat saja. Namun, Mother tetap tidak bisa memaafkan tindakan yang Dokter lakukan, karena hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Sebagai efek jerah, Mother memberikan ujian kecerdasan di hari itu juga yang harus diikuti Dokter. Karena
tidak ingin dicurigai, dokter dengan segera menuruti perkataan Mother. Di ruang ujian, Mother memberikan soal-soal yang harus dokter kerjakan. Sementara itu, Mother akan pergi menyelesaikan tugas lainnya. Melihat kesempatan itu, dokter kembali ke tempat wanita itu berada. Sesampainya di sana, dokter menggeledah tas wanita itu dan ia menemukan sebuah senjata yang lantas saja ia amankan. Beberapa saat kemudian wanita itu sadar dan meminta tolong kepada dokter untuk mengobati lukanya. Ia pun juga memperkenalkan dirinya yang bernama Woman. Setelah itu dokter menyuruh Woman untuk pergi ke ruang kesehatan. Akan tetapi ketika sampai, Mother mengetahui bahwa dokter mengajak orang lain untuk masuk ke dalam bunker mereka. Mother masih bersikap baik dengan dokter walaupun ia telah membuatnya kecewa karena telah membuka pintu bunker. Ketika Mother ingin memeriksa Woman nampak ketakutan. Bagaimana tidak, Mother terlihat sama persis dengan robot yang menembak dirinya. Karena itulah Mother meninggalkan ruangan dan menyuruh Woman untuk melakukannya sendiri. Perhaps our guest can answer that. The facility was designed by humans as a failsafe. Setelah itu, dokter bertanya pada Mother tentang kebenaran dunia luar yang sering ia bicarakan, serta mengapa di luar sana ada robot pembunuh yang mirip dengannya. Mother menjelaskan bahwa ia hanya dirancang untuk merawat dan membesarkan manusia di dalam bunker itu, dan ia sama sekali tidak tahu ada robot pembunuh di luar sana. Mendengar penjelasan itu, dokter pun percaya dengan Mother. Pada malam harinya, dokter menggeledah tas milik Woman dan menemukan sebuah buku yang berisi gambar wajah manusia. Dokter pun merasa senang dan semakin yakin bahwa di luar sana masih ada yang hidup selain dirinya dan Woman. Setelah itu, dokter pergi ke tempat Woman untuk menanyakan perihal itu. Tak diduga, Woman mengingatkan dokter untuk jangan terlalu percaya pada Mother karena dirinya pernah melihat sebuah robot yang tega membakar bayi yang tak berdosa. Dokter pun dibuat bimbang oleh perkataan Woman serta pihak mana yang harus ia percayai. Keesokan harinya, Mother dan dokter mengecek kondisi Woman yang setiap harinya semakin memburuk. Mother menyarankan agar melakukan operasi pengambilan peluru. Sayangnya, Woman tidak sudi jika yang menolongnya adalah sebuah robot seperti Mother. Lantas saja, dokter mengajukan diri untuk mengoperasi Woman. Ia hanya dibekali dengan buku-buku yang pernah ia pelajari, walaupun ia belum pernah mengoperasi satu orang pun. The major portion of the bullet lies 20. Dokter pun berhasil mengoperasi Woman tanpa kendala sedikit pun. Keesokan harinya, ketika Woman terbangun dari tidurnya, ia mengatakan terima kasih ke dokter karena telah membantunya tadi malam. Woman memberitahukan sebuah rahasia bahwa sebenarnya ia tinggal bersama yang lainnya di sebuah tambang yang tidak jauh dari sini, serta ia mengajak dokter untuk pergi ke tempat itu. Tiba-tiba, Mother masuk ke ruangan tersebut dan menyuruh dokter mengikuti ujian yang telah ia berikan. Sebelum ujian dimulai, Mother mengatakan bahwa Woman berbohong tentang siapa yang menembak dirinya. Karena peluru yang ada di dalam tubuh Woman tidak cocok dengan peluru robot yang Mother miliki. Dokter pun dibuat bimbang lagi dengan perkataan Mother yang mengatakan hal itu. Paginya, Mother memberikan hadiah kepada dokter yang pernah ia janjikan sewaktu dokter masih kecil, yaitu ia boleh memilih salah satu embrio yang nantinya akan menjadi anggota keluarga baru mereka. Selesai dari itu, dokter menemui Woman untuk menanyakan perihal kebenaran siapa yang menembak dirinya. Karena menurut analisis Mother, peluru itu tidak cocok dengan peluru robot yang Mother miliki. Lantas saja, Woman berkata, apakah dia memeriksa dan membandingkannya sendiri. Pernyataan itu membuat dokter semakin bimbang. Pada malam harinya, di saat Mother sedang mengisi daya, dokter memberanikan diri untuk mengambil sensor sidik jari yang dimiliki oleh Mother yang digunakan untuk mengakses seluruh bunker itu. Setelah itu, ia segera ke laboratorium untuk membandingkan peluru Mother dan Woman. Betapa terkejutnya dokter melihat peluru itu.
dan dapat dipastikan bahwa yang menembak Woman adalah sebuah robot. Setelah itu, ia juga menemukan sebuah laci yang berisi sampel embrio yang telah digunakan dan terdapat tulisan aborsi. Dokter mengingat perkataan Woman yang pernah melihat sebuah robot membakar seorang bayi yang tak berdosa. Lantas saja, dokter pergi ke tempat pembakaran untuk membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Dokter pun tampak syok, seolah-olah ia tak percaya dengan apa yang terjadi. Ternyata selama ini Mother berbohong pada dokter. Dan dapat dipastikan dokter bukan manusia pertama yang tinggal di bunker itu. Keesokan harinya, dokter mempersiapkan diri untuk pergi dengan Woman ke tempat tambang, tempat manusia berkumpul di luar sana. Akan tetapi, Mother menyadari akan hal itu. Ia segera mengurung dokter di ruangan tersebut. Setelah itu, Mother menemui Woman untuk memperingatkan agar Woman tidak macam-macam dengan dokter. Woman sempat melakukan perlawanan. Sayangnya, Mother bukan tandingannya. Ia dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Mother. Setelah itu, Mother pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di lain sisi, dokter dapat keluar dari ruangan tersebut dan segera mencari Woman untuk meninggalkan bunker itu. Akan tetapi, ternyata pintu keluar bunker itu hanya dapat diakses oleh Mother saja. Karena terdesak, Woman terpaksa bersandiwara menyandera dokter agar mereka berdua dapat keluar dari bunker itu. This woman doesn't care about any future but her. Open the door! Benar saja, Mother membukakan pintu bunker tersebut yang pada akhirnya mereka berdua dapat keluar dari bunker tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat pesawat robot yang sedang berpatroli mengawasi keadaan sekitar. Lantas saja, mereka berdua mengumpat di ladang jagung. Merasa sudah aman, mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Namun ketika sampai, bukannya tambang, ia hanya melihat pesisir pantai yang sangat luas. Serta dokter tidak menemukan satu orang pun di sana. Merasa dibohongi, dokter menyesal meninggalkan bunker itu dan ia memutuskan untuk kembali lagi ke sana karena ia tidak tega meninggalkan adiknya sendirian. Sesampainya di depan pintu bunker, dokter dihadang oleh sejumlah pasukan robot yang mirip sekali dengan Mother. Anehnya, para robot itu memberikan jalan untuk dokter masuk ke bunker tersebut. Dengan perlahan tapi pasti, dokter masuk ke bunker itu untuk menemui adiknya. Di dalam bunker, dokter mengambil sebuah kapak untuk berjaga-jaga. Setelah itu, perlahan-lahan dokter mencari keberadaan Mother. Waktu bertemu, dokter menanyakan mengapa ia melakukan hal ini. Mother menjelaskan bahwa ia tidak tahan melihat sifat dan tindakan manusia yang merusak bumi. Ia hanya ingin manusia menjadi lebih baik, lebih cerdas, serta lebih etis dari kehidupan sebelumnya. Are you afraid, daughter? To make a better human, smarter, but you're superior in every way. Or are you prepared to be the woman your family needs? Setelah itu, dokter meminta izin pada Mother untuk menggendong adiknya. Setelah Mother menyerahkan adiknya, dokter pun sangat senang melihat adiknya sendiri. It takes two hands to hold a baby. Lalu, dokter bergegas melarikan diri serta ia mencari peluru pistol yang akan ia gunakan untuk menodong Mother. Holding him too tight.
I won't let you hurt him. Sambil menodong senjata ke arah Mother, dokter memohon kepada Mother agar memberikan kesempatan untuk merawat adiknya serta seluruh embrio yang ada di dalam bunker tersebut. Karena itu tujuan utama Mother membesarkan dokter. Di lain sisi, pasukan robot berusaha menerobos bunker itu. Lalu, Mother mengarahkan senjata dokter tepat di dadanya. Karena jika dokter ingin menghentikan pasukan robot itu, maka ia harus membunuhnya. Karena seluruh pasukan robot dikendalikan oleh satu pusat sistem, yaitu Mother. Merasa tidak ada pilihan, dokter dengan terpaksa menembak Mother. Sebelum menembak, Mother mengucapkan kata-kata terakhirnya. Walaupun aku jauh dari kata sempurna, tapi kau tetaplah putri kecilku. I know. Film pun akhirnya selesai. Bila kalian suka film ini, jangan lupa di like ya. Dan jangan lupa untuk berkomentar agar channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. See you on the next video.